Ya, jadi ada kondisi tertentu yang orang ini nggak maksiat, ikhtiarnya banyak sekali, bahkan dia tahajud juga, dia puasa juga, dia meninggalkan maksiat. Tapi ketika menghafal Quran, kok kayaknya susah gitu. Ya, dalam tanda petik ya, padahal Allah katakan nggak ada yang susah. Tapi qadar Allah ditetapkan oleh Allah bagi orang ini misalnya nggak secepat yang lain. Orang lain misalnya dalam 10 menit hafal 1 halaman, orang ini sudah 1 jam belum hafal. Bahkan 10 jam masih terlambat-lambat ya. Ada yang pindah lupa sebelumnya misalnya kan. Apa di antara hikmahnya? Ternyata di antara hikmah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk memberikan tambahan pahala kepadanya dengan mengulang apa yang telah dia tadi usahakan untuk dihafal. Jadi makanya menghafal Quran itu sering saya katakan bukan berapa banyak hafalan yang dikumpulkan, bukan berapa juz yang telah dihafalkan, tapi berapa banyak ikhtiar kita untuk menghadirkan Quran itu hadir dalam jiwa kita ya, berdasarkan kemampuan usaha kita. Jadi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai itu adalah ikhtiarnya, bukan berapa juz yang telah dihafalkan. Ya, kalau berapa juz yang telah kumpul itu yang menjadi pahala, rugi kita. Rugi. Tapi betapa adilnya Allah memberikan ikhtiar manusia sebagai ukuran pemberian pahala kepadanya. Karena itu kalimat Nabi-Nya jelas mengatakan, ya, man qara'al Qur'ana, man qara'a kitaballahi, siapa yang membacakan kitabullah Subhanahu wa taala, membacakan Al-Qur'an. Bahkan redaksi tegas mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Ya, Nabi menyampaikan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membacakan 1 huruf dari kitabullah, ya, falahu asyru hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan padanannya. 1 huruf sama dengan 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Ya, dan saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, sekarang Anda ambil dari rumus ini, ya, terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana seseorang yang ketika dia mencoba menghafalkan 1 ayat saja, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam perjuangan dia, mustahil ada orang misalnya secara umum ya, umumnya sekali membacakan itu misalnya pada umumnya ya, saya tidak mengatakan kekhususan pada orang tertentu. Secara umum dia bacakan sekali langsung selesai, hafal, tertanam kuat. Tidak. Fitrah hafalan itu kalau ingin kuat tertanam, itu dia akan ulang-ulang. Maka orang yang membacakan ayat kedua di Al-Baqarah ini, ya, mulanya dia bisa memulai dengan kalimat seperti ini misalnya bacaannya. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, dzalikal kitab, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Saya tanya pada Anda, berapa huruf yang telah saya bacakan? Hitung. Ya. Berapa huruf yang telah saya bacakan? Ya. Saya ingin mengatakan kalikan dengan pengulangan yang telah tadi saya bacakan. Karena bacaannya siapa yang baca 1 huruf, saya kan baca berulang-ulang tadi. Mengulang itu kan membaca lagi. Jadi ada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah dulu pahala kepadanya. Kata Allah, urusan hafal Quran nanti gampang, ya. Bagi Allah itu mudah, begitu dimudahkan menghafal semudah-mudahnya. Mungkin sekarang berjuang 1 bulan, 2 bulan sulit, tiba-tiba bisa terjadi dalam sebulan berikutnya bisa 30 juz hafal kalau Allah berkehendak untuk memudahkan. Ya, tapi ada sesuatu hikmah yang besar yang Allah ingin anugerahkan. Ya, kadang-kadang limpahkan tuh pahalanya. Bukankah semakin banyak pahala, semakin peluang mendapat rahmat Allah itu tinggi, paling minimal untuk dosa. Ya kan? Dosa dengan pahala kan rumusnya seperti itu formulasinya. Pahala yang ada menutup dosa yang telah dikumpulkan dari maksiat. Jadi ketika ada pahala 10, dosanya 9, maka ditutup nih. Pahala tinggal 1 lagi. Jadi kalau berbuat dosa lagi seimbang. Ya, karena itu ada rumus cepat yang cerdas dalam beramal adalah kumpulkan amalan-amalan, kerjakan amalan-amalan yang sekiranya mudah dilakukan tapi pahalanya banyak. Itu rumus ekonomi kan, modal sekecil-kecilnya keuntungan banyak gitu kan. Baca Al-Quran itu diantaranya.
Baca Al-Quran di antaranya. Begitu Anda bacakan Al-Fatihah aja. Ya, Al-Fatihah kan 7 ayat. Kalikan berapa huruf? Ya, 17 kali baca dalam sehari. Itu berapa pahala dikumpulkan? Kalikan 10 lagi. Paling minimal. Nah, jadi ketika Anda menghafalkan Al-Quran, berita baiknya adalah paham dulu rumusnya. Saya sering katakan dari awal sejak kita mengaji, kalau kita paham rumusnya, semua kita syukuri. Ya, maka rumus cepatnya sekali lagi, ingat Allah melihat pada prosesnya, pada ikhtiarnya, bukan berapa banyak yang telah kita hafalkan. Ya, nanti setelah itu terjadi, Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Alladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Ya, siapa yang berusaha semaksimal mungkin, tidak pernah putus asa, dia berusaha walaupun terbata-bata mulai menghafalkannya, mengucapkan hurufnya misalnya, maka diberikan 2 pahala, 2 kali lipat, bahkan Allahu Akbar, 2 kali lipat. Diapresiasi kesungguhannya. Masya Allah, ini ada yang 60 tahun, saya lihat ada yang bahkan 70 tahun gitu kan, ada yang lebih daripada itu masih berusaha menghafal. Ini sangat luar biasa. Sementara orang melalaikan kehidupan akhiratnya, banyak pesta pora, banyak macam-macam, Anda kembali kepada Allah. Ya, dengan mendalami kitabnya, firmannya, ini sangat luar biasa. Dan berapa pahala yang dikumpulkan. Dan kita tidak tahu kapan kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukuri nikmat itu dan bawa kepada semangat, jangan putus asa. Ya, dalam konteks kita menghafal, bismillah, teruskan sampai dalam keadaan kita pulang kepada Allah dalam sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.